Di tanah rencong yang penuh sejarah, ombak Selat Malaka pernah menjadi saksi bagi sebuah pertempuran yang menggetarkan Nusantara. Di sini, seorang perempuan tangguh bangkit, bukan hanya sebagai pelindung tanah kelahirannya, tetapi sebagai simbol keberanian yang melampaui zaman demi negeri, demi kehormatan dan demi martabat bangsanya. Ia berdiri tegak menghadapi ancaman yang datang dari seberang lautan. Inilah kisah Laksamana Keumala Hayati, perempuan yang mengukir legenda dalam sejarah dunia. Pertengahan Juni 1599, dua kapal besar Belanda, De Leeuw dan De Leeuwin, perlahan merapat ke pelabuhan Aceh. Masyarakat Aceh semula menyambut para pendatang itu dengan ramah, tanpa menyangka bahwa pertengkaran akan meletus di kemudian hari. Di balik sapaan awal, sejarah sedang menyiapkan panggung besar. Pertemuan antara bangsa Eropa dan seorang perempuan yang akan mengguncang cerita mereka. Frederik dan Cornelis de Houtman sudah lama berkelana mencari pusat rempah-rempah. Namun hampir di setiap pelabuhan, Banten, Madura, hingga Bali, mereka meninggalkan jejak ketegangan tabiat buruk. Para pelaut Belanda membuat mereka kerap berkonflik dengan masyarakat lokal. Dan kali ini, Aceh menjadi tujuan yang akan mengubah segalanya. Di tanah Serambi Mekah, perjalanan kakak beradik itu mencapai akhir yang berbeda. Frederik ditawan pasukan Aceh dan kelak dibebaskan. Namun Cornelis tidak seberuntung itu. Nasibnya berakhir tragis, ditutup bukan oleh bala tentara, melainkan oleh tangan seorang perempuan bergelar Laksamana, Malahayati Sang Sri Kandi dari tanah rencong. Nama lengkapnya Keumala Hayati, putri dari keluarga bangsawan dan militer. Ayah serta kakeknya adalah Laksamana Besar Kesultanan Aceh. Sejak kecil, ia tidak tertarik pada perhiasan maupun kecantikan istana. Ia lebih memilih belajar strategi perang, berlatih ketangkasan, dan mengasah jiwa kepemimpinan yang kelak membawanya menjadi legenda. Malahayati menempuh pendidikan militer di Ma'had Baitul Maqdis, akademi terhormat Kesultanan Aceh yang diperkaya instruktur dari Turki Utsmani. Bakatnya bersinar, membuatnya lulus sebagai salah satu yang terbaik. Begitu besar potensinya, sehingga Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammil mempercayakan posisi penting kepadanya, termasuk sebagai kepala pengawal istana. Namun hidupnya berubah ketika suaminya gugur dalam perang melawan Portugis di Teluk Haru. Kesedihan itu tidak membuatnya runtuh. Ia bangkit memimpin pasukan janda pemberani yang dikenal sebagai Inong Bali, pasukan elit perempuan yang kelak ditakuti musuh-musuh Aceh. Dari 1.000 orang, pasukan itu tumbuh menjadi 2.000 prajurit yang disegani. Malahayati membangun pangkalan perang di Teluk Lamreh Krueng Raya, lengkap dengan benteng dan menara pengawas. Dari sanalah ia mengatur strategi, mengawasi pergerakan kapal asing, dan menjaga marwah Kesultanan Aceh. Di masa itu, Aceh memiliki lebih dari 100 kapal besar, salah satu armada terbesar di Asia Tenggara. Ketika dua kapal Belanda merapat ke Aceh, hubungan awal terlihat tenang. Namun provokasi dari seorang Portugis serta tingkah para pelaut Belanda memicu api permusuhan. Menyadari ancaman yang serius, Sultan Alauddin memerintahkan Malahayati untuk memimpin penyerangan. Angin malam membawa pesan perang itu ke seluruh penjuru daratan dan laut. Pertempuran pun pecah di Selat Malaka. Pasukan Inong Bali menyerbu dengan keberanian luar biasa. Kapal Cornelis bergetar oleh dentuman senjata dan teriakan prajurit. Dalam kekacauan itu, Malahayati berhasil naik ke geladak kapal musuh, berhadapan langsung dengan Cornelis. Duel 1 lawan 1 pun tak terhindarkan. Dengan rencong yang erat digenggam, Malahayati menangkis serangan Cornelis yang mengayunkan pedang ganas. Dalam satu momen menentukan, rencongnya menembus pertahanan lawan Cornelis de Houtman, pun tumbang pada 11 September 1599. Akhir dari kesombongan seorang kapten Eropa yang meremehkan perempuan Nusantara. Kemenangan itu menjadi babak bersejarah yang dikenang hingga kini. Sebelum video ini berakhir, Mas Bro dan Mbak Sis yang sedang menonton, aku ingin mengajak kalian untuk berbagi pendapat.
Bagaimana menurut kalian tentang keberanian Laksamana Malahayati? Pernahkah kalian mendengar kisah ini sebelumnya? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Like, bagikan, dan subscribe agar cerita-cerita bersejarah seperti ini tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya. Dukungan kalian membuat Ruang Lintas Aksara terus berkarya menghadirkan kisah yang bukan hanya terlihat tetapi juga terasa.